Football is coming home or is going home. Sudah dipastikan bahwa Inggris menempati posisi final yang akan menghadapi Spanyol di akhir pekan nanti. Dan kita akan membahasnya di halftime break bersama gue Dev Revli, dan gue nggak sendiri seperti di episode sebelumnya. Bertiga lagi, ada partner siaran seperti biasa, ada Bang DJ. Gimana Bang? Is coming home atau is going home? Ya, setelah final kan semua harus pulang. Iya, Cuma betul. masalahnya pulang dengan gelar atau enggak, Iya, kan betul. gitu. Football is coming home. Coming home ya. Oke. Dan selain bersama Mas DJ, ada juga bersama kita di sini seperti di episode sebelumnya ada Mas ADP. Selamat siang, sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Belanda sehat-sehat nggak tuh? Ini kayaknya kalau dari ini Sehat-sehat. belum move on nih kayaknya nih. Masih ada sepatu orange. Masih Pak, ya? sepatu orange, Belanda. Tapi kan terakhir kemarin ada jabat tangan tentang Warsa nih. Iya, masih imbang. Jadi kita Masih imbang. tuntaskan di laga final. Tuntaskan di laga final ya. Berarti kan kemarin Mas ADP ada Spanyol, Bang DJ ada Inggris. Betul. Inggris. Berarti kita lihat sesuai nanti hasil di final. Oke. Ya. Di final udah seperti tadi udah gue sebut, ada Spanyol melawan Inggris gitu. Dan di episode sebelumnya udah disinggung sama Bang DJ juga kalau Spanyol nih ketika ketinggalan nih mereka nggak panik gitu. Mereka tetap stick dengan permainannya, tetap stick dengan sistemnya, dan ya mereka bisa melakukan comeback atau bisa melakukan cetak gol dengan efektif gitu. Betul. Tapi adakah perubahan atau adakah yang harus dilakukan oleh Spanyol ketika melawan Inggris nanti di final? Pengen dari Bang DJ dulu. Oke. Kalau lo langsung analisa pertandingan itu gini, Dep. Ini kan masih ada 2-3 hari ya jelang final. Pasti semua tim akan mengevaluasi. Oke. Mengevaluasi hasil-hasil atau laga-laga yang mereka sudah jalani, plus juga melihat kesiapan dari kondisi pemain ya menjelang laga final. Kalau bicara soal comeback atau kebobolan lebih dulu, faktanya, datanya di babak gugur ini menarik. Baik Spanyol atau Inggris sama-sama tidak clean sheet. Mereka selalu kebobolan. Perancis kebobolan waktu lawan Georgia, kebobolan waktu lawan Jerman, kebobolan waktu lawan Perancis. Begitupun Inggris. Hanya yang membedakan, Inggris itu selalu kebobolan lebih dulu. Oke. Dengan Slovakia, dia menang comeback, main 120 menit. Dengan Swiss, dia menyamakan kedudukan, laga dipaksa sampai extra time dan adu penalti. Juga, ya. Kemarin main 90 menit, juga kebobolan dulu. Nah, artinya sebenarnya kalau mau lihat dari sisi itu adalah kalau Spanyol cuma 2 kali kan ketinggalan lebih dulu. Iya. Itu pun yang lawan Georgia gol bunuh diri. Nah, tapi maksud gua, kedua tim sudah sama-sama pernah mengalami situasi di mana mereka tertinggal lebih dulu. Oke. Dan sekali lagi yang mereka tampilkan sampai masuk ke babak final itu memperlihatkan, walaupun Inggris ya agak-agak aneh-aneh dikit ya, tapi itu yang kalau Mas ADP selalu bilang, kalau 90 menit belum kelar, ya itu emang lu masih punya kesempatan untuk bisa mencetak gol, menyamakan atau bahkan bisa menang. Dan kalau lu lagi leading, lu juga harus hati-hati. Karena kalau wasit belum tiup peluit panjang, itu artinya lu belum ada yang selesai. Ya kan? Belum ada yang bilang lu menang. Seperti itu. Nah, jadi kalau ngelihat apakah mereka akan merubah komposisi segala macam, ya kita lihat lah nanti segala macam. Gue lebih pengen dengar dari Mas ADP dulu lah. Kalau itu, apalagi Spanyol, lu tanya Spanyol, tanya Mas ADP. Mungkin dia lebih sering ngobrol sama Luis de la Fuente kan, gue nggak ngerti. Ya kan? Tanya dulu. Gimana Mas ADP ngeliat Spanyol, persiapan Spanyol nanti di final? Baik ya, kalau saya bicara Spanyol sih memang tim ini sebetulnya dibangun itu dalam periode yang cukup lama ya setelah selesainya era Xavi di 2014. Jadi sudah 10 tahun menjadi seperti sekarang. Nah, performanya kan artinya kalau dari sisi penampilan di Euro kali ini itu belum pernah kalah ya. Sehingga tentu selalu menang bahkan Mas. Selalu menang terus. Selalu menang terus. Menang terus sejak fase grup ya. Nah, kalau ini dia menang lagi di final, maka itu adalah motivasi terbaik dari De La Fuente bagi pemain-pemainnya. Ulangi prestasi di Euro 2008. Ketika itu mereka juga menang terus sampai akhirnya di final mengalahkan Jerman 1-0 berkat golnya Fernando Torres yang ketiga itu
mengalahkan kiper siapa? Lehmann. Nah, ini motivasi yang tentu berlipat karena ini tim yang dibangun 10 tahun lalu dan belum pernah mencapai atau meraih gelar prestisius di turnamen besar ya. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Dani Olmo itu belum pernah mencapai prestasi besar. Dan kalau Anda mencetak prestasi kali ini tentu menjadi buah bibir orang dan akan dicatat dalam sejarah sepak bola Spanyol. Nah, bagi saya pribadi sih Spanyol mengapa tim nasionalnya bisa bangkit setelah dulu banget meraih prestasi di 64 itu karena memang tidak ada ikon yang menonjol secara pribadi. Dan itu diciptakan sejak 2006 ketika Luis Aragonés mulai Nukangi tim ya? timnas. Dia itu tidak memanggil Raúl González. Karena apa tidak memanggil Raúl? Karena kalau Raúl masih dipanggil tim akan terpengaruh oleh pribadi-pribadi tertentu. Lama-lama serangan juga akan harus lewat Raúl. Kalau tidak lewat Raúl, Raúlnya marah. Itu mirip Jerman masih ada dengan Balak ya, Michael Balak. Serangan harus lewat Balak. Kalau pemain muda nggak kasih bola ke Balak, bola melototi pemain muda itu. Dan menjadi tidak berkembang. Sehingga Raúl dicabut dan kemudian muncullah pemain yang memang membangun teamwork harus seperti itu, tidak ada icons. Nah, 2006 Raúl tidak dipanggil, buahnya adalah juara dunia 2010, ya juara Eropa 2008 dan sebagainya. Nah, sampai sekarang itu tidak ada pemain yang betul-betul menonjol. Itu yang kemudian akhirnya Spanyol dikenal dengan teamwork, dengan aksi individu boleh, tapi jangan melupakan rekan-rekan satu tim. Nah, itu yang menurut saya sampai sekarang filosofi dasar dari tim Spanyol, La Furia Roja seperti itu. Nah, ini kemampuan yang memang merata di hampir semua posisi itu akan menghadapi Inggris yang juga menurut saya kalau lihat semifinal itu sudah penampilan terbaik. Jadi kita berharap kemenangan sepak bola ya. Artinya the entertaining final match on Euro 2024. Dan ya, dan ini kan turnamen Piala Eropa 2024 gitu, dan banyak yang bilang juga kalau di turnamen ini persiapan strategi atau skema permainan, sistem atau apapun itu akan mungkin bisa aku bilang akan kalah atau mungkin bisa meredup sama yang namanya mentalitas. Nah, pengen tahu juga dari sisi Mas ADP sama Bang DJ, ada nggak sisi mentalitas itu di sisi Spanyol gitu? Karena melihat tadi Mas ADP udah nyinggung juga kalau Spanyol ini kan mereka bermain as a team yang dimana mereka sangat-sangat kompak gitu. Berbeda dengan Inggris yang punya kualitas individu yang seperti kita tahu, Jude Bellingham kemarin baru aja menang Liga Champions gitu. Foden menang Premier League bersama Manchester City. Terus juga Harry Kane yang ya walaupun dia belum pernah menang trofi ya, cuman maksudnya gelar individu dia kan juga banyak gitu. Nah, maksudnya Inggris punya mentalitas itu, tapi di Spanyol nih kira-kira ada nggak mentalitas seperti itu yang dilihat oleh Mas ADP dulu deh? Kalau dari sisi saya secara mentalitas Apakah karena kemarin karena udah menang lawan Jerman udah terbukti nih mentalitas Spanyol gitu untuk nanti di final. Sedikit banyak seperti itu. Jadi kalau menurut saya kan salah satu perempat final yang penting adalah Spanyol lawan Jerman. Yang bisa ngalahin Jerman tuan rumah itu juga sesuatu. Yang bisa ngalahin Spanyol sebagai salah satu, waktu itu kita bahas sebagai kandidat juara, juga sesuatu. Dan itu akan mengulang sejarah kalau waktu itu cocok loginya Bang DJ. Sayangnya memang tidak terbukti. Nah, memang tuan rumah ke final itu ya? Iya, tuan rumah ke final. Hanya mentalitas itu menurut saya, kalau saya melihat Spanyol sebagai banyak pemain muda dan kemudian mereka bisa mengalahkan tuan rumah, itu sudah artinya tim pelatih sudah berhasil menyejajarkan pemain-pemain muda ini untuk punya mentalitas ya, lu nggak boleh kalah meskipun jauh lebih muda gitu. Jadi secara mentalitas mereka sudah oke dan sejajar dengan tim-tim lain yang secara rata-rata umur mungkin lebih senior. Nah,
Mentalitas Inggris seperti apa? Mereka sudah melalui beberapa tahap yang penting menurut saya. Mengalahkan atau membunuh trauma kalah adu penalti. Karena mereka sudah menang di adu penalti melawan Swiss. Swiss ya. Dan itu juga menciptakan keriuhan penonton Wimbledon. Wimbledon, turnamen tenis, biasanya ketika bola akan dipukul, itu selalu penonton hening. Harus diam. Harus diam. Tapi ketika itu, wasit memberi sejenak beberapa detik atau malah Iya. menit untuk memberikan Informasi. informasi dan kemudian ada membiarkan euforia Iya. penonton Wimbledon untuk sedikit menikmati lolosnya tim mereka menang adu penalti karena trauma kalah adu penalti selalu mengganggu Inggris. Jadi menurut saya itu salah satu tahap mentalitas yang penting bagi Inggris untuk melaju ke final sampai sekarang. Dan kalau gue gini deh, kalau lo tanya mentalitas pemain Spanyol, menurut gue bagi dua ya. Mentalitas itu ada, jelas. 6 pertandingan yang dilakoni oleh Spanyol di Jerman, 3 diantaranya mereka menghadapi tim besar yang pernah jadi juara dunia. Iya, itu dia. Mereka ngalahin Italia, meskipun gol bunuh diri Calafiori. Mereka mengalahkan Jerman yang juga statusnya tuan rumah, dan mereka mengalahkan Prancis. Menurut gue negara Eropa yang hari ini paling luar biasa karena selalu lolos ke final. Iya. Jadi kalau mentalitas mereka udah bisa mengalahkan tim-tim besar dengan pemain-pemain yang muda ini, kemudian mereka juga waktu ketinggalan gak panik, menurut gue mentalitas ada. Yang perlu dipertanyakan adalah mentalitas memainkan laga final. Ya, di sini menurut gue Spanyol mungkin La Fuente akan perlu sangat-sangat untuk ngobrol sama Dani Carvajal, Rodri yang udah merasakan final-final di turnamen-turnamen besar kayak Liga Champions, ya kan? Rodri kan juara Champions 2 musim lalu, kalau yang Carvajal kan musim lalu, as a captain ya. Kalau Rodri bahkan mencetak gol waktu pas final Champions di Istanbul ya kalau nggak salah. Nah jadi bagaimana nanti dua pemain senior ini plus Alvaro Morata barangkali sebagai kapten yang nanti diturunkan, bagaimana mereka bisa memotivasi para pemain muda. Lamine Yamal itu akan memainkan laga final 1 hari setelah dia ulang tahun ke-17. Jadi kan dia kemarin rekor nyetak gol 16 tahun 11 bulan berapa hari gitu kan. Sekian hari lah ya. Ya. Dan sekarang 27 hari kalau nggak salah ya. Iya. Dia akan bentar lagi ulang tahun dia. Kalau nggak salah ulang tahunnya 13 Juni. Final kalau nggak salah 14 Juni ya. Atau Juli. sorry, 13 Juli dia ulang tahun, 13 Juli final 14 Juli kan. Betul. Dan ini akan menjadi mentalitas yang luar biasa. Lu tahu ya, Mas Adep tahu di media sosial hari ini banyak beredar bahwa waktu dia umur 6 bulan dimandiin seorang Lionel Messi. Iya. Iya kan? Gua nggak tahu apakah dia ngelihat itu juga fenomena yang terjadi di media sosial. Tapi ya itu juga akan membuat mental dia. Gua nggak tahu ya, sehari menjelang final dia bisa tidur nyenyak apa enggak. Nah, itu. Ekspektasi pasti tinggi. Tinggi, pressure tinggi, semuanya apa tinggi ya. Betul kan? Sebenarnya ya mentalitasnya ada, tinggal memainkan laga final. Nah, gue nggak ngerti. Mungkin Mas Adit kan juga punya pengalaman ya melihat laga-laga final kayak waktu 2008 liputannya Mas ADP Spanyol lawan Jerman, ya kan? Dan Jerman masih ada balak 2008 itu, Masih ada. ya kan? Dan itu laga ketat. Spanyol udah lama banget juara kalau salah atau 64 kan 64, untuk mainkan final. Itu final ya setelah 84 kalah di final, kemudian mereka main final lagi. Sementara Jerman itu kan 2008 ya memang mereka gagal di semifinal 2006. Tapi mental main di final itu menurut gua akan sangat beda. Dan ini nanti peran pemain senior. Gak tahu kalau menurut Mas ADP. Ya, saya sepakat ya, karena banyak final yang tingginya ekspektasi fans, tapi ternyata pemain-pemain top juga gagal bersinar di final. Betul. Lihat saja Ronaldo di final Piala Dunia 98. Nah, lepas itu ada terlepas isu ada apa ya isu gitu ya. yang mewarnai, tapi itu betapa pemain sekaliber Ronaldo pun itu juga gagal mengatasi tensi di final. Betul. Dan kemudian itu berdampak kepada tim. Gitu. Iya. Nah, bagaimana pelatih jeli melihat ini? Jadi pemain-pemain yang belum terbudaya atau terbiasa untuk menjalani laga final itu disiapkan supaya mentalnya juga kuat. Jadi misalnya jangan sampai Lamine Yamal kalau dia pasti rasanya akan diandalkan. Dia tidak optimal di final dan kemudian seperti apa antisipasinya? Harus cepat diganti atau seperti apa? Atau siapkan sebelum kick off gitu ya. Sehingga memang dia main leluasa, enjoy main seperti laga-laga sebelumnya ya. Karena kan teorinya mainlah di pertandingan seperti saat berlatih, mainlah di saat latihan seperti di permainan gitu.
Jadi pressure-nya seperti tanggung jawabnya seperti main beneran saat latihan. Tapi enjoy-nya seperti latihan, itu main di pertandingan sebenarnya. sesungguhnya ya. Jadi itu memainkan asumsi ya, memainkan mindset ya, situasi psikis pemain itu seperti itu. Messi itu bisa main indah karena dia merasakan dia seperti bermain di taman. Ya. Nah, jadi Taman mana itu Mas kira? ya, bukan Air Petra ya. Nah, rasanya juga betul saya analisis Bang Diji bahwa pemain-pemain mesti disiapkan, terutama untuk pemain-pemain muda. Nah, bergeser ke Inggris, persiapannya kira-kira gimana? Mereka butuh persiapan yang lebih ekstra kah untuk menghadapi Spanyol gitu? Karena apa ya? Aku melihatnya Inggris tuh pemainnya dari segi individunya ya, maksudnya ya seperti yang udah kita tahu lah dari sampai semifinal tadi malam gitu. Maksudnya kita yang selalu mengkritik nih selama turnamen ini Inggris mainnya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Tapi ya they prove it gitu. Mereka membuktikan kalau ya mereka punya mentalitas nih, mereka punya apa namanya sisi efektivitasnya untuk comeback atau tadi Mas ADP juga mungkin udah sebut dia udah membunuh rasa trauma dari Adu penalti yang dia gagal sebelumnya di Euro edisi sebelumnya gitu. Nah, apa nih yang harus dipersiapkan oleh Inggris gitu di final nanti? Ya, kalau sebenarnya semuanya sama lah. Ini kan mereka sebenarnya pemain-pemain profesional ya. Barangkali memang di Inggris pemain-pemainnya nama-namanya lebih sering kita dengar. Ya, betul. Karena kita mungkin lebih menikmati liga-liga Premier League atau pemain-pemain besar yang ada di Inggris. Tapi Dave, sekali lagi, mau Spanyol atau Inggris, mau pasukan La Furia Roja maupun The Three Lions, ya ini final. Ini cuma sekali. Ya, 2 kali 45 menit. Ya kalau bisa, kalau memungkinkan jadi 2 tambah 2 kali 15, bahkan bisa adu penalti. Yang jelas, Inggris belajar banyak. Gareth Southgate belajar banyak. Di edisi yang lalu, mereka sudah masuk final. Ya kan? Lu harus apresiasi Gareth Southgate sejak dia pegang Inggris. Di Piala Eropa dia selalu ke final. Di Piala Dunia 2018 dia bawa Inggris ke semifinal. Di Qatar memang mereka kalah dari Prancis di perempat final. Tapi itulah Inggris tempatnya. Bukan tiba-tiba cuma di 16 besar kayak di 2016 kalah sama Islandia waktu itu. 2 kali berturut-turut ini kan suatu pencapaian yang luar biasa. Prestasi yang luar biasa. Luar biasa. Walaupun kita tidak melihat Inggris yang entertain, yang bisa cari peluang, cetak peluang banyak gitu kan, yang mungkin harus kebobolan dulu baru ganti pemain sebelum semifinal ya, ya kan. Dan gue yakin itu udah disiapkan. Dan gue merasa ya kalau melihat 6 pertandingan yang dilakoni Inggris sebelumnya, ya gue rasa starter akan tetap sama, kecuali ada nggak sehat atau sakit ya. Iya betul. Iya kan. Tapi memang yang menarik adalah gue yakin Gareth Southgate sedang menyiapkan kejutan. Yang gue juga nggak tahu kejutan apa namanya kejutan kan. Jangan-jangan Cole Palmer akan dimainkan di sejak menit pertama barangkali. Atau bareng dengan Phil Foden untuk membuat variasi, kita nggak tahu. Mentalitas ya mereka punya, tapi sekali lagi final. Menghilangkan trauma final juga belum tentu mudah. Ya kan. Dan terutama untuk Gareth Southgate, adu penalti itu momok. Cuma menurut gue ini ada kesempatan. Waktu dia jadi pemain, adu penalti menggagalkan mimpi dia dan pasukan Inggris. Dengan tagline football coming home, mereka tersingkir di semifinal adu penalti. Di stadion yang sama di Wembley 3 tahun lalu, pada pagelaran Piala Eropa 2020, adu penalti juga kalah. Dan itu pentingnya pemain muda disiapkan. Kalau lu masih ingat, adu penalti di Wembley 3 tahun lalu, kan 2021 kan laganya itu kan, Piala Eropa dulu. Setelah duo Harry bisa mencetak gol lewat penalti, Harry Kane, Harry Maguire, 3 pemain muda gagal. Rashford, Sancho, Saka. Ya itu mental. Walaupun gue mempertanyakan kenapa mereka yang ngambil penalti ya hari itu, tapi ya itulah mental. Dan memungkinkan kan laga sampai adu penalti. Jadi perang mental menurut gue ya ini akan jadi tugasnya La Fuente dan Gareth Southgate ya jelang laga final. Kalau menurut gue sih itu ya. Mas DP? Inggris? Inggris punya modal yang sangat baik ya. Tadi ya, mengulang final di 2020 dan sekarang 2024. Dan Southgate juga punya modal pengalaman, adalah guru yang terbaik karena dia gagal mengeksekusi penalti dan
dia mesti memastikan bahwa semua eksekutor itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun yang dihadapi Spanyol itu tentu juga kompleksitas sendiri bagi Inggris ya, dengan ball skill yang mungkin akan menyulitkan lini pertahanan mereka. Itu juga menjadikan satu kepanikan dan rasanya juga harus diantisipasi ya. Jadi kalau bagi Southgate setelah turnamen besar ini, apapun hasilnya dia akan menyelesaikan tugas sebagai pelatih tim nasional Inggris. Rasanya suntikan motivasi untuk memberi yang terbaik pada penampilan di final kali ini tentu juga dia it's now or never ya. Jadi kalau mau mencatat, nah lagunya Elvis Presley ya menjadi sangat relevan bagi Inggris itu. Kalau mau memberi saya warisan terbaik ya jadilah juara gitu. Jadi rasanya Selesaikanlah Piala Dunia ini dengan juara. Piala Eropa. Eropa ini dengan juara ya. Nah, ini ada menarik deh. Spanyol dan Inggris ini kayak berjodoh di dunia sepak bola. Ini gue kasih cocok loginya ya. Cocok logi. Ini kita tunggu selalu. Inggris, the Three Lions, sedang berusaha untuk mengawinkan gelar Piala Eropa. Tahun 2022 di Piala Eropa wanita, the Lionesses itu julukan buat tim sepak bola wanita Inggris itu berhasil menjadi kampiun Piala Eropa 2022. Mereka ngalahin Jerman itu favoritnya, extra time 2-1. Dan ini peluang untuk mengawinkan gelar. Tapi permasalahannya di antara 2022 dan final 2024 itu ada Piala Dunia Wanita tahun 2023 yang digelar di Australia dan New Zealand. Dan laga final hari itu di Australia Stadium di kota Sydney itu mempertemukan Spanyol dan Inggris. La Roja ngelawan The Lionesses. Enggak, kalau wanita Lionesses. Kalau untuk perempuan Spanyol La Roja, kalau laki-laki La Furia Roja. Nah, dan itu final sebenarnya difavoritkan Inggris karena Inggris juara Eropa. Datang ke Piala Dunia dengan status juara Eropa dan juara finalisima wanita. Tapi final hari itu Olga Carmona, kapten timnas Spanyol yang akhirnya dapat pemain terbaik wanita tahun 2023, itu cetak gol. Spanyol juara melupakan mimpinya Inggris. Piala Eropa itu gelar pertama tim perempuan, tim wanitanya Inggris. Dan ini akan sangat menarik kalau Inggris bisa membalaskan kekalahan tim wanita di Piala Dunia, meraih gelar pertama dan mengawinkan gelar Piala Eropa. Dan kalau Inggris juara, gue sih yakin ya moga-moga didengar sama King Charles. Kayaknya pantas lah Gareth Southgate dikasih gelar Sir Gareth Southgate. Kalau gue itu. Oke, jadi gimana Fidal? Ya gue tetap di Inggris. Kalau gue tetap di Inggris. Iya. Mas DP Spanyol. Spanyol. Berarti Warsoni masih berlaku. Masih salaman lagi. Belum kelar. Tapi ini cocok dengan judul yang kita awal itu bahwa Piala Eropa adalah Piala Dunia Mini ya. Oke, betul. Jadi ini adalah pertemuan juga yang mengulang final Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Oh, itu Spanyol Belanda ya. Spanyol Belanda. Kayaknya ini masih berarti ya. Ini enggak ini sorry ya, ini tidak ada dalam skrip gitu ya jasa kalau Belanda. Ya, gimana Mas Depi, kita mau bahas soal Belanda satu sekali. Iya, 1 menit ya. 1 menit. Masih belum move on Mas Depi ternyata. Enggak, tapi mungkin kalau yang menarik adalah baik Spanyol atau Inggris final ini dengan Spanyol atau Belanda. Ini sebenarnya memang duel dua tim yang harusnya memang layak ke final. Menurut gua mungkin persamaan di 2024 dengan 2010 itu. Dan kayaknya karena Spanyol jadi gelar pertama, kayaknya Inggris nih gelar pertama di Eropa. Kayak aja ya kan. Gimana Mas? Iya, betul. Ini 2 finalis yang layak ya. Jadi ya kita tunggu bahwa siapa the better team won ya. Yes. Jadi better team di final itu juga akan menjadi pemenang ya. Yes. Dan masing-masing tim pelatih juga akan menghadirkan suntikan motivasi terbaik ya tentu bagi pemain-pemainnya, karena yang akan diingat tentu juga akan yang menjadi juara ya. Betul. Gitu. Dan menurut gua dengan melihat gaya Inggris 2024, they always find a way, ya kan? So they always find a way to bring football coming home with a trophy. Gitu kalau gua. Oke, itulah wejangan dari fans Inggris dan juga. Gue bukan fans Inggris. Oh ya bukan, maksudnya ya kan?
dari yang ngejagokan Inggris Jagoin di Inggris. final. pengen juara baru karena kalau iya, iya, Inggris iya. juara, Mm-mm. disertasi tesisnya terbukti. Di setiap Piala Eropa yang ada tahun angka 4 selalu ada juara baru. Juara baru ya. Iya. Meskipun bisa aja sejarah Meskipun tidak bukan berulang. meskipun Jerman gagal kok. Terakhir Nah. Bang, karena tadi udah diingetin waktunya juga udah habis, udah rada melur juga. Mau pindah ke bagian selatan Eropa nih, ada final juga antara Argentina sama Kolombia. Ke Gimana? utara Amerika Iya, karena di utara- Amerika utara- Serikat. utara Amerika. Lu pengen ngobrol apa? Siapa yang juara? Iya, maksudnya prediksinya aja sedikit aja. Masa DP dulu. Motivasi tinggi ada di Kolombia ya, dan mereka kan juga bukan termasuk tim elit Amerika sejauh ini, tapi bisa mengalahkan Uruguay yang pernah juara dunia di semifinal baru saja, dan kemudian sangat meyakinkan mengalahkan Panama 5-0 di Perempat perempat final. final. Satu-satunya perempat final yang 90 menit. 90 menit dengan skor yang telak. Jadi itu juga rasanya tidak lazim untuk skor perempat final. Jadi James Rodriguez itu di usia yang 32 tahun ya kalau nggak salah. Iya. Itu juga menurut saya akan menjadi pencapaian terbaik bagi dia jika berhasil membawa Kolombia menjadi juara Copa America. Jadi dan ada Luis Diaz. Jadi saya pikir itu akan menjadi pesaing berat bagi Argentina di final nanti. Yeah. Jadi peluang bagi Kolombia untuk menjadi juara juga besar. Nah, Argentina itu menurut saya mirip dengan Prancis ya, sudah sering bareng dan mencapai terakhir adalah trofi Piala Dunia 2022. Tinggal bagaimana Lionel Scaloni sekali lagi menciptakan atmosfer untuk sangat ingin menang, untuk meraih prestasi berikutnya di Argentina. Itu tantangan. Kalau itu masih bisa, rasanya Argentina juga akan bisa mencapai juara. Hanya memang harus diwaspadai, Kolombia bukan lawan yang mudah. Iya. Perjumpaan Argentina dan Kolombia di final Copa America ini ada cocok loginya, Dev. Aduh, Ya. ya. Jadi untuk kali kedua Copa America digelar di Amerika Serikat, di luar benua Amerika Selatan atau wilayah selatan dari benua Amerika. Dan menariknya, biasanya dalam sekian edisi baru 2 kali tim di luar Amerika Selatan masuk ke final. Itu Meksiko 93 dan 2006. Tapi 2 kali Meksiko ke final, dua-duanya kalah. Kalah ya. Tahun 93 sama Argentina, 2006 sama Kolombia. 2 tim yang akan memainkan final. Dan ini merupakan final kedua Lionel Messi di Amerika Serikat. Tahun 2016, Argentina bersama Messi lolos ke Copa America Centenario. Lawan Chili yo. Waktu Chili, dan dia kalah. Adu penalti. Dan Messi adu penalti kemarin, perempat final Ekuador, lagi-lagi gagal. Gue nggak tahu kenapa kalau dia ngambil penalti di Amerika Serikat dengan Argentina, itu udah gagal. Nah, tapi ini akan sangat menarik. Argentina dan Kolombia, 2 tim yang pantas. Selain Uruguay sebenarnya juga pantas, karena 3 tim ini sebenarnya yang saat ini sedang menduduki peringkat pertama dan ketiga di zona CONMEBOL untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena Brazil tuh memang lagi jelek. Kalau di penyisian itu sekarang nomor 6. Jadi menurut gua ini final yang layak, 2 tim yang cukup oke. Dan kalau Messi masih punya keinginan menang untuk menang Copa America untuk kali kedua, ya barangkali Argentina akan menang. Dan kayaknya akan lebih menyenangkan karena hari ini Lionel Messi kan berkarir di Inter Miami di Amerika Serikat, gitu ya. Jadi kalau dia bisa juara untuk kali kedua, menutup edisi terakhir dia di Copa America dengan gelar juara di Amerika Serikat, menurut gue itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Walaupun sekali lagi Kolombia luar biasa, mereka menahan imbang Brasil, mengalahkan Uruguay dengan bermain cuma 10 orang loh. Iya kan? Tadi pagi bermain cuma 10 orang. Dan walaupun gue tetap berharap yang kostum yang lo pakai itu jadi juaranya. Oke, jadi itu dia sudah kita bahas tuntas final di 2 benua yang berbeda, yaitu di Piala Eropa dan juga di Copa America. Dan kalau menurut prediksi sahabat Kompas semua gimana? Tulis di kolom komentar. Kalau gitu, sampai bertemu kembali di edisi halftime break selanjutnya.